Apa sebenarnya penyebab kanker itu? Apakah misalnya makanan yang salah atau makanan yang diproses salah? Apa, Mas? Nah, dari situ kita kan bisa tarik keluar. Setelah kita tarik keluar, ternyata penyebab contoh cara masak yang salah. Cara masak yang salah. Contoh, gula merah ketemu protein dipanaskan. Ayam panggang madu, gitu. Madu kan juga gula sederhana. Ya kan? Gula sederhana. Iya kan? Dioles di ayam, dipanggang. Nah, sudah. Kecap manis. Ya sama aja. Bikin sate contoh itu. Kan kecap terbuat dari gula merah kan. Oke, jadi tamu saya kali ini tuh udah, ini kedua ya, karena banyak sekali ya respon dari waktu beliau hadir pertama kali ya, menerangkan bahwa wah ternyata diabetes itu bisa sembuh loh. Siapa bilang diabetes tidak sembuh? Saya aja yang pernah kena diabetes gitu, juga merasa tidak akan sembuh tuh, karena kami keturunannya diabetes tuh. Dan kedua juga bahwa ternyata kanker itu bisa juga diobati gitu dengan treatment tertentu ya. Beliau adalah pendiri konsep Karnus yang saya berkepentingan untuk mengundang lagi karena banyak sekali yang nanya. Bener nih Pak Helmi, apa diabetesnya bisa sembuh? Bener nih Pak Helmi, kanker itu ternyata bisa di-treat ya. Dan ini dia tamu saya, ya ini adik kelas saya di IPB, Mas Iwan Beni Purwowidodo. Semoga nggak salah saya. Iya, benar. Pak Helmi. Ini adik kelas gue. Saya ini pernah di IPB loh, sebelum saya ke STAN. Mas, itu bener ya, apa penderita kanker itu ternyata makin banyak ya, dan makin memudah ya penderitanya? Ya kalau kita lihat berita tahun lalu ya, 2024 kan, saya pernah baca tadi kan setiap hari sekian ribu pasien. Ada berapa tadi? Ada 1.000 lebih. Tadi kan? 6.000 ya? 1.000 sehari loh. Sehari, dan orang yang terpapar kanker. Iya, terdiagnosa kanker. Terdiagnosa. Ya, itu. Dan kemudian saya pernah baca juga data tahun 2021 Pak Helmi. Itu ada sekitar berapa ratus ribu ya kanker, dan angka kematiannya itu sampai 80%. Jadi artinya apa? 80% tidak bisa diselamatkan? Iya. Tidak bisa diobati? Iya, itu data 2021 ya. Data update yang terbaru saya belum tahu. Tapi kayaknya sih kalau lihat trennya kok makin meningkat itu. Iya, bukannya makin turun ya. Padahal orang sekarang kan makin sadar kesehatan ya Mas Iwan ya? Ya itu yang jadi tanda tanya besar ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang masih missing ya dari cara hidup ya, sehat seperti apa gitu loh. Karena kan kita ini manusia itu kan ciptaan Tuhan, punya aturan. Mungkin kita masih ada sesuatu yang luput lah itu. Hal kecil lah itu Pak Helmi. Yang mungkin pernah saya sampaikan pada beberapa, kita punya seminar edukasi tentang cara masak. Hal kecil ya tiap hari itu kalau kita anggap kalau itu nggak sesuai dengan tubuh kita, kemudian kita anggap itu benar, ternyata tidak sesuai, ya gimana coba? Contoh kita punya mobil, kita anggap dengan kasih bensin yang biasa, premium contoh ya, kita anggap penting jalan, ternyata kompresi mesin kita nggak cocok. Ya bisa jalan awal-awalnya, lama-lama kan umurnya pendek gitu. Ya semacam itu. Kayak gitulah analoginya. Ya analoginya begitu. Jadi hal kecil sebenarnya itu. Ya kita ngebahas kanker dulu Mas, atau kanker dulu. Iya. Karena ya benar ya, ada saudara dekat saya itu menderita kanker. Sebenarnya kan lucu juga ya, bukan lucu juga. Apa maksud saya, agak prihatin gitu ya. Dulu pernah di treatment, ya di kemo, sembuh, ternyata berapa tahun kemudian kena lagi tuh. Iya. Ya, dan kemudian kemarin tuh kejadian tuh. Jadi begitu dia harus dirawat, wah saya telepon Darmais, segala macam ya. Saya telepon juga berapa rumah sakit sampai di Run ya Mas. Itu tempat tidurnya itu sulit. Hampir 3 hari baru dapat. Artinya apa? Memang penderita kanker atau kanker itu makin banyak ya Mas? Iya, kalau sampai antri kan jadi ingat kayak pandemi tahun lalu ya. Waktu COVID ya, walaupun tidak se ekstrim itu. Iya, artinya kan orang sampai ke rumah sakit pun harus antri ya. Antri ya. Semacam itu. Jadi itu menandakan kan kanker kan kalau di negara kita kan ada rumah sakit pusat kanker ya. Iya. Kalau sampai itu antri, ya berarti benar kata berita itu bahwa satu hari 1.000 orang warga kita, saudara kita di Indonesia ini terpapar kanker.
Jadi ini kan suatu hal yang perlu kita waspadai ya. Ya. Kan lebih baik kita mencegah dibanding kita ngobatin. Ya. Karena kanker kan perubahan DNA. Perubahan DNA. Perubahan DNA. Maksudnya? Jadi DNA kita itu berubah. DNA kita itu kan semacam sumber dari semua resep tubuh kita ini. Jadi tingkah laku sel kita, kapan dia beranak pinak gitu ya, kapan dia memerintahkan suatu perintah ke sel yang lain, itu dia berubah, salah perintah itu. Itu diatur oleh DNA. DNA. Jadi DNA itu kayak negara kita itu undang-undang lah gitu, undang-undang dasar negara. Iya. Nah kalau itu dia berubah, bagaimana? Ya berubah semua kan tingkah lakunya gitu. Tidak lagi sesuai dengan. Tidak lagi normal. Iya, tidak lagi sesuai dengan harapan pendiri bangsa gitu aja lah. Kalau kita kan harapan kita diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna gitu, dan aturan-aturan itu sudah disematkan dalam DNA itu. Ya. Nah, someday itu entah kita apa yang pernah kita lakukan ternyata sampai merubah DNA kita. Dan DNA itu kan di dalam sel, dan dia itu sebenarnya sangat terlindungi. Nah, begitu ada kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu ternyata melanggar aturan tersebut, ya akhirnya berubah DNA itu, dan itu sulit loh Pak Gilmi. Apa sih penyebab perubahan DNA itu, Mas? Kalau menurut Mas Iwan? Ya, dari kajian itu Pak Gilmi. Jadi kita ini pas ini momennya. Jadi kami kan ingin sharing lah kepada masyarakat tentang itu yang kita tunggu itu. nanti. Iya, jadi kalau kita bicara perubahan DNA itu kan terdiri dari dua rantai asam nukleida ya. Jadi asam apa? Asam nukleotid. Nukleotid. Jadi, ya, dua rantai polinukleotida. Nah, itu dia helix bentuknya. Itu ada bahasa-bahasa nitrogen berpasang-pasangan. Apabila yang X dan E itu ya? Oh, bukan. Itu lain lagi. Beda lagi. Itu kromosom. Itu kromosom. Sorry, itu dalam ya. DNA ini. DNA. Iya. Jadi kemudian pasangan tersebut itu bisa salah pasang. Atau putus pasangannya. Kayak orang aja ya? Iya. Nah, begitu kode-kode itu salah pasang, maka semua nanti resepnya pun salah. Oke. Contoh gini, DNA ini ada satu kode DNA, genom itu menyandikan perintah untuk hormon pertumbuhan. Oke. Nah, hormon pertumbuhannya itu contoh harusnya keluar cuma satu perintah saja. Karena dia ada perubahan DNA, ada yang salah, maka dia keluar mungkin 10 perintah. Bisa random ya? Nah, 10 perintah, 10 perintah untuk tumbuh. Nah, sel yang terima perintah akan tumbuh 10 kali. Oke. Misalnya dia cuma tumbuh sekali gitu. Betul, perintahnya tumbuh 10 kali, maka dia kan jadi massa yang besar. Jadilah tumor atau kanker itu. Itulah tumor atau kanker. Ya, itu. Nah, apa penyebab perubahan DNA-nya kan gitu tanyanya. Nah, pasangan-pasangan basa nitrogen itu dipasangkan dengan ada yang membuat dia tetap pasangan namanya ikatan nitrogen. Dan dia adalah ikatan yang tidak terlalu kuat sebenarnya. Dan semua ikatan kimia itu adalah elektron dipasangkan. Sebenarnya ada juga cuman semacam gaya dipol. Nah, dia itu mudah berubah kalau ada suatu hal di luar normal. Bukan, ada suatu hal yang memisahkan dia. Nah, contohnya apa? Contohnya radikal bebas. Apa? Radikal bebas. Radikal bebas. Ya. Jadi ada zat radikal bebas yang masuk ke situ. Contohnya apa ya radikal bebas? Yang tidak bagus untuk tubuh itu, untuk DNA. Contoh, terjadinya plak dalam pembuluh darah. Plak pada pembuluh darah. Ya, jadi ada lemak terbakar dalam darah kita. Nah, begitu terbakar dalam darah kita, maka mengeluarkan suatu ROS, radikal oksigen spesies, dalam bentuk mungkin malondialdehid. Nah, dia keton radikal, dia bisa masuk dalam sel. Begitu dia masuk dalam sel, maka dia bisa merubah itu. Ini kayak kotoran gitu ya Pak ya? Ya, jadi misalnya kita makan lemak nih, lemak kita gak dipecah nih. Kemudian dibakar. Nah, terbakar dalam darah. Ada ampasnya. Kan oksigen darah kita bawa oksigen darah kita ini. Oke. Dan juga bawa makanan, bawa bahan bakar. Oke. Nah, begitu dia lemak ini lama kali dalam darah, ya, dia teroksidasi kan. Oksidasi itu harusnya tidak boleh dalam darah. Harusnya terjadi di dalam mitokondria dalam sel. Tapi karena ini kelamaan terjadi dan ada inisiatornya, maka terbakar dalam darah kita. Mengeluarkan suatu senyawa radikal, ROS itu tadi. Nah, ROS tadi bisa masuk ke dalam sel. Gitu kan, masuk ke dalam sel, nanti dia masuk ke dalam DNA bisa, ke nukleus. Dia berubah. Nah, apa sih radikal bebas itu? Itu suatu spesies, satu molekul yang dia mempunyai elektron yang tidak punya pasangan.
Oh. Nah, Jadi bahaya nggak ada pasangan. Nah, betul. Jadi ini agak terangkan ya. Jadi begini, setiap makhluk itu berpasang-pasangan. Oke. Nah, pernah mendengar gitu, Pak Ya, Elmi ya. ya? Ada ayatnya tuh. Mungkin kita berpikir ya kita menikah gitu. Ya, ya. Itu dalam tingkat dunia atom, di mana kita ini tersusun atas atom berpasang-pasangan. Iya. Ya Kak, hidrogen, oksigen, jadi H2O. Iya. Itu pasangan di elektronnya. Karena dia minta keseimbangan itu kan, Oke. oktet itulah ya. Nah, pada saat ada suatu atom yang punya elektronnya itu tidak punya pasangan, Ya. itulah namanya rega bebas. Oke. Di situ. Mas, Maka apa dia yang akan berusaha mencari pasangan. Kalau ini kan saintifik banget nih, Mas. Oh iya. Saintifik banget. Jadi saya berharap penonton kita tuh dapat pemahaman. Ya. Apa sebenarnya penyebab kanker itu, ya? Apakah misalnya makanan yang salah Ya. atau makanan yang diproses salah, Ya. misalnya? Apa, Mas? Nah, dari situ kita akan bisa tarik keluar. Oke, Ya kan? tarik keluar kita Tarik ya. keluar. Ya kan di dalam sel tuh. Jadi, apa penyebabnya gitu kan? Ya, penyebabnya. Ini paling penting harus Ah, diketahui itu. oleh Dari kan, penonton. setelah kita tarik keluar, ternyata penyebabnya. Contoh, cara masak yang salah. Cara masak yang salah. Zat tadi yang saya sebut tadi, radikal bebas itu bisa terbentuk dari cara masak kita yang salah. Contoh, gula merah ketemu protein dipanaskan. Gula merah Ketemu protein dipanaskan. ketemu protein Dipanaskan. Terjadi rasa Contohnya melat. apa nih? Ya, contoh lah kita bikin kacang hijau. Kacang hijau. Nah, dikasih gula merah direbus sampai matang. Oh, jadi Nah, contoh aja kacang ya, begitu. bubur kacang hijau. Ya, kacang hijau. Dikasih gula merah, direbus. Sampai matang kan panas Ini- tuh. Ini Nanti terjadi reaksi Maillard. Nah, reaksi itu antara protein ketemu dengan gugus dari gula sederhana, fruktosa atau glukosa. Maka dia terjadi ikatan di situ. Nanti lama-lama dia menjadi semacam Radikal AGE. bebas. AGE itu yang jadi radikal bebas tadi. radikal bebas Ya, itu. jadi akrilamid dan sebagainya. Itu senyawanya. Dia masuk. Jadi senyawa apa sih, Mas, yang nggak boleh, yang tidak boleh bertemu itu atau tidak boleh dikawinkan? Ini kan kawin paksa nih ya. Kawin Itu bukan kayak pasal, itu mereka emang bercinta sih mereka itu. Bercinta, Suka, ya? tapi nggak boleh temukan. Percintaan terlarang ini sebenarnya. Jadi apa, Mas, tadi? Ya, contoh gula sederhana, Gula yaitu glukosa, sederhana. fruktosa itu Glukosa. ada dalam dan fruktosa. Fruktosa Nah, yang itu tidak boleh. ketemu dengan protein dan dipanaskan. Proteinnya dari Macam-macam, bisa dari kacang-kacangan, bisa daging-dagingan. Oke. Makanya kita lihat contoh kita bikin ayam panggang madu. Gitu. Madu kan juga gula sederhana. Ya kan? gula sederhana. Iya kan, dioles di ayam, dipanggang. Nah, sudah. Kecap manis. Ya sama aja. Sama aja. Bikin sate contoh itu. Kan kecap terbuat dari gula merah kan. Ya. Ya kan. Nah, justru gula pasir lebih aman. Dalam hal ini. Ini lebih aman. Oh iya, kalau gula aren itu, Mas? Gula aren itu isinya gula sederhana. Gula sederhana. Ya, ada kandungan gula sederhananya lebih besar, bebas dia, jadi glukosa, fruktosa bebas. Jadi untuk penderita Jezar, saya cut dulu. Untuk penderita diabetes tuh kalau minum kopi gula aren itu oke. Penderita diabetes itu pertama kali dia harus menyembuhkan dulu skema transport gula. Nah, selama dia belum sembuh, dia minum gula apapun dia akan naik gula darahnya. Termasuk gula aren. Termasuk. Jadi nggak benar kalau gula aren itu apa lebih Aman. tidak bahaya daripada gula gula pasir? Enggak Nggak benar. Enggak benar. Sama aja? Ya sama aja. Ujung-ujungnya sama aja. Nah, makanya pada pasien diabetes itu kita akan mencari akar masalahnya dulu. Kita selesaikan. Nanti setelah itu ya setelah sembuh, Iya. setelah reseptor insulinnya itu dalam sel itu dia peka lagi, Oke. kemudian pankreas bisa bikin lagi insulin, dia selesai. Silakan makan lagi gula kan gitu. Oke. Dan Dengan kita kesana takaran. dulu, Mas. Ya. Ada orang mengganti gula pemanisnya dengan madu. Ya, untuk Ya misalnya untuk apa aja. Ada orang minum teh pakai madu. Nah, kalau teh madu nggak apa-apa dalam konteks tadi ya cancer ya. Cancer ya. Ya, nggak ada masalah. Nggak masalah. Tapi kalau madu ketemu misalkan kita kasih daging misalkan Ya. dipanaskan. Panas ya. Nah, Ayam goreng madu. Intinya kalau gula sederhana ketemu protein dipanaskan mulai suhu 70 derajat Celcius, maka dia bereaksi. Bereaksi. Masuk berikatan. Terjadilah percintaan terlarang Ya, itu. kadang dia bisa cerai lagi. Kadang bisa, tapi cepat ini, krek 10 kali lipat kalau dengan fruktosa. Ya. Tapi lama-lama, tapi pada waktu sekian jam dia masih pisah-pisah lagi nih. Tapi lebih dari itu, mungkin dia sudah kuat ikatannya. Bisa jadi partikel bebas. Nah, Partikel radikal bebas itu tadi itu. Nah, Oh. itu contohnya. Kedua apa lagi? Ini yang paling banyak Pak Elmi. Apa? Kita ini hidup di negara tropis, terus pengen putih, Hmm. itu bunuh diri.
Maksudnya? Alam semesta ini akan ada kehidupan kalau ada UV. Karena Ada UV? Ada UV. Karena Allah itu men-setting Oke. ya, tanaman bisa fotosintesis. Dari mana sih dia? Dari air, H2O. Yes. Itu dipecah oleh UV di daun menjadi hidrogen dan oksigen. Makanya kalau kita bicara tanaman sumber oksigen, begitu kan? Ya. Itu dari H2O dipecah Hmm. oleh siapa? Sinar matahari. Nah, UV itu dari matahari itu bisa meloncatkan elektron di klorofil itu, Klorofil ya. menembak H2O jadi pecah. Hmm. Nah, sekarang Pak Ilmi coba lihat di PLTU. Itu air direbus kan, jadi steam untuk gerakan turbin, jutaan ton batu bara, nggak pernah pecah tuh H2O. Sangat kuat tingkatannya, sangat kuat. Tapi dengan UV aja dia pecah-pecah. Nah, makanya sang pencipta ini sudah mengetahui itu semuanya, karena dia pencipta. Makanya manusia dan semua makhluk itu dikasih tameng dari UV. Nah, manusia itu dikasih tamengnya apa? Adalah pigmen. Jadi kulit kita ini kalau kena matahari ada sensornya. Langsung ngasih tahu melanosit untuk segera bikin pigmen sehingga kita berwarna hitam manis, Pak Helmi. Iya, iya. Nah, kalau pigmen itu dihambat dengan obat pemutih, skincare pemutih, whitening itu, Ya. maka sama aja kita nggak blok sensor itu atau menghambat mekanisme itu, sehingga memang kulit kita akan putih, tetapi UV itu tembus. Ingat, UV itu bisa meloncakkan elektron. Terus kemudian kita lihat mekanisme ikatan kimia antar atom membentuk suatu molekul, membentuk DNA, itu ada elektron dipasangkan. Kalau elektronnya diloncatkan, ya Kembali jadi itu. ya bengkong, DNA-nya akan bengkong, rusak DNA-nya. Ya. Jadilah rusak. Partikel radikal lagi. Dia bukan radikal, tapi langsung merubah DNA. Merubah DNA. Iya, jadi dan itu juga penyebab cancer. Cancer. Jadi kalau tadi yang faktor yang saya sebut tidak langsung dari makanan, jadi radikal bebas dulu. Bisa juga radikal bebas dulu, nanti dia masuk dalam sel. Iya. Sel kemudian masuk ke dalam DNA. Iya. Dan dia mencuri elektron dari DNA, maka jadilah kanker. Ini nggak langsung. Tapi kalau UV nggak perlu. Begitu kita. Ini udah ada penelitian ya, Mas? Atau masih Wanda meneliti? Ya sudah. Atau ada jurnalnya? Sudah banyak tentang UV itu. Tentang UV itu? Ya sudah banyak. Jadi hati-hati juga kita yang mau putih-putih nih ya, Mas. Hati-hati. Makanya apa ya? Kita kan selain dari data-data jurnal tentang, cukup kita belajar ilmu dasar aja lah. Oke. Fisika dasar sudah kelihatan. Oke. Bahwa UV itu membuat perubahan konformasi elektron dan sebagainya, sehingga pada DNA akan berubah. Itu sudah banyak sekali penelitian itu. Nah, kalau UV itu nggak perlu ada perantara. Langsung dia. Langsung merusak DNA. Langsung merusak DNA. Dan bahkan pada waktu dia terkena DNA kita, nggak cuma DNA aja yang dia sikat, tapi juga lemak juga, minyak juga. Nah, contoh paling gampang gini Pak Ilmi. Minyak itu kalau minyak kena, apa nih? Minyak goreng? Apapun lah, minyak goreng atau minyak, semua minyak ya, semua minyak. Coba kena matahari aja. Dia akan tengik loh. Nah, tengik itulah tanda zat radikal bebas. Tengik itu? Iya. Jadi nggak boleh kita makan yang tengik ya? Nggak boleh. Ya, jadi contoh kita beli kerupuk nih, yang digoreng. Kalau udah tengik? Nah, ditaruh di kena matahari langsung. Yes. Jangan dibeli. Karena dia penuh dengan radikal bebas. Oh, karena UV itu bisa, minyaknya akan dirusak oleh UV. Jadi radiasi di situ. Tengik itu udah partikel bebas ya? Partikel radikal. Radikal bebas itu. Itu jadi kalau dalam dunia di luar sel kita sehari-hari. Jadi apa sih salah satu keberadaan atau bukti keberadaan dari ROS, radikal oxidation species, ya tengik itu. Itu adalah aldehid radikal, malondialdehid dan kawan-kawan. Mas Iwan, jadi kalau ngelihat, saya juga baca artikel ya bahwa sekarang yang penderita kanker itu makin muda nih, menyerang milenial, menyerang Gen Z gitu. Ini apakah karena lifestyle, cara makan, atau memakan makanan-makanan yang tidak sehat? Combine jadi satu, Pak Elmi. Contoh ya, kita sekarang anak Gen Z itu sukanya ngafe kan? Iya. Di kafe itu apa sih makanan minumannya? Paling banyak apa sih? Ya creamer, non dairy creamer. Itu dari minyak nabati kemudian dipadatkan dengan cara parsial hidrogenasi.
sehingga merubah konformasi minyak itu sehingga sulit dipecah oleh tubuh kita. Jadi creamer juga tidak baik. Ya nggak baik kecuali dairy ya, dairy dari susu loh ya. Kalau non dairy kan bukan dari susu. Oh, kalau yang dari susu aman. Oke, nggak apa-apa. Kalau non dairy itu apa? Bahannya Dibuat apa? dari nabati. Selain susu, minyak selain susu. Ya. Supaya dia jadi creamer, maka dirubah dengan proses kimia gitulah. Ya. Dengan cara partial hidrogenasi. Oke. Nah, skema tadi akan membuat perubahan ikatan kimia di dalamnya dari cis dari trans. Nah, itu agak dijelaskan secara analogi ya. Intinya begini. Yang dilihat oleh sel kita, oleh enzim kita itu adalah bentuk dari struktur substrat yang akan diproses. Gitu. Begitu dia berubah bentuk, maka enzim kita tidak bisa pecah. Kalau lemak yang masuk itu dari dalam bentuk creamer yang sudah dirubah tadi, dari minyak nabati menjadi creamer tadi, ya. Begitu kita makan, begitu masuk dalam darah kita, ketemu enzim lipase, apa ini nggak ngerti dia. Dia keliling terus nggak dipecah-pecah. Ketemu nanti beta oksidasi dalam sel juga ngerti nanti. Ini motong jadi asid CoA gimana? Nggak dipotong-potong, macet Pak Elmi. Dalam darah macet, dia minum tiap hari terusan, enak kan misalnya? Enak. Apa akibatnya? Lemak tadi ketemu oksigen dalam darah, kebakar di situ. Karena banyak kan ketemu lagi dalam darah, ketemu lagi oksigen, kebakar, jadilah ROS lagi, radikal oksigen spesies. Jadi itu akan berusaha mencari pasangan, akan merusak cinta sel. terlarang lagi. Ya bukan cinta terlarang, dia merampas cinta itu. Ya, cinta. Iya, pasangan orang lain diambil sama dia. Nah, yang diambil itu punya sel itu. Misalnya sakit hati. DNA sakit hati, dia berubah DNA-nya. Itu. Saya senang nih Pak Iwan nih kalau dia nerangin itu pakai metafor percintaan gitu. Iya, contoh lagi yang terakhir lagi Pak Elmi, yang banyak ya. Contoh ini ya, mungkin agak kontroversi Pak Elmi. Seorang wanita itu kan ada jadwal menstruasi ya. Yes. Coba kita bayangkan berapa banyak ibu-ibu yang dia mau umroh atau haji. Wah, ini jadwalnya pas mens nih. Oh, pakai itu ya? Pakai obat penahan mens ya. Penahan mens. Nah, apa yang dilakukan dari obat tadi? Obat tadi itu tanda kutip memanipulatif informasi yang di dalam tubuh ini yang sudah disetting oleh Sang Pencipta. Jadi pada saat seorang wanita itu hari ke-28 sejak dia mens hari pertama itu tidak dibuahi, maka hormon progesteron itu akan turun sehingga endometriumnya akan lisis dari menstruasi. Kalau ada pembuahan, maka akan terus ada hormon progesteron memerintahkan rahim itu makin untuk menebal, untuk merawat ada calon bayi di situ. Dan dia akan ngasih tahu ke payudara untuk segera persiapan ada baby di situ. Nah sekarang bayangkan seorang mau berangkat dikasih hormon progesteron. Nah, padahal nggak ada pembuahan tuh, nggak ada sperma yang masuk. Nah, akhirnya kan itu harusnya kan hari ke-28 sudah nggak ada lagi hormon progesteron, udah turun. Ini diinjeksi terus, diminum terus. Akhirnya naik progesteron. Nah, bagi rahim, loh ini hamil ini. Gitu. Maka dia akan menebal. Kemudian ngasih tahu payudara, ini hamil ini, kamu segera bikin persiapan untuk baby membesar dan sebagainya lah, kita untuk persiapan nanti biasanya akan proliferasi tentang gitu. Setelah itu, setelah ritual haji atau umrah selesai, dia nggak minum lagi. Nah, akhirnya ada risiko nih, semacam kayak di prank gitu kan. Nah, kalau sadar di prank tidak masalah, selesai. Tapi yang menganggap ada sebagian sel yang menganggap bahwa dia hamil betulan, maka dia terus proliferasi. Jadilah nanti kita membuka risiko terjadinya kanker payudara, tumor payudara atau yang lain, begitu. Karena ini kan, ini saya banyak temui dari pasien-pasien kanker yang datang ke kami ya, histori itu. Oh, mayoritas. Termasuk obat anti hamil itu ya Mas ya? Iya, itu kan artinya gini, kita angkat ini kan bahwa ada aturan Sang Pencipta dan semua sel itu berhubungan semuanya. Tapi pasti ada yang bantah begini. Tapi ada kok orang yang pakai itu nggak kena kanker, kan gitu ya? Oh iya. Nah, sebenarnya juga saya tanya balik, orang yang kena harga bebas, ada juga yang dia nggak kena kanker. Nah, disinilah Sang Pencipta menyematkan ada suatu skema, yaitu adanya satu gen untuk merawat DNA, DNA repair namanya, gen P53 contohnya gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu Pak Helmi, pada batasan berapa itu gen itu bisa menjaga. Ya kan, contoh lah, negara kita ini punya polisi tentara kok, nggak mungkin ada pencurian. Ya, gitu. ternyata ada.
Gitu. Ajarin kelolosan. Ada yang aman, ada yang enggak. Ya. Begitu. Berarti kan kita ini sebagai manusia ini kalau ada potensi-potensi yang membuat pertahanan sistem kita itu mulai turun, kenapa kok kita lakukan gitu loh? Karena kita nggak pernah tahu. Meskipun sudah sematkan untuk skema itu, gitu loh. Dan untuk membuat perbaikan DNA itu bukan suatu langkah yang kita bisa anggap mudah, Pak Helmi. Jadi itulah yang ingin saya bagi di acara-acara edukasi kita itu ya, dalam perkuliahan, bahwa emang ada suatu gen untuk menjaga kanker, menjaga DNA supaya tidak berubah sehingga tidak jadi kanker. Ada. Gen itu kan semacam kayak undang-undang, Pak Helmi. Undang-undang. Tapi apakah undang-undang itu yang melakukan penjagaan? Contoh ini, ada undang-undang HANKAM. Apakah undang-undang itu yang menangkap pencuri? Tidak. Kan bukan, tentara polisi kan. Nanti undang-undang ini harus diterjemahkan dalam bentuk personil kan. Ya kan. Nah, personil ini kan bukan suatu yang gratis. Jadi ada suatu bahan baku kan. Ada suatu makhluk di situ. Nah gitu. Sama juga dalam DNA kita. Gen P53 dan lain-lain itu yang ada skema untuk menjaga itu bukan dia yang menjaga, tapi dia harus ditranskripsikan menjadi suatu protein. Nah, apabila asam amino seperti itu nggak ada atau kurang, nggak jadi itu, maka dia nggak bisa menjaga. Sekarang makanan kita bagaimana? Apakah bisa mencukupi semua itu? Belum tentu. Orang makanannya seperti itu. Contoh orang bikin telur aja banyak yang masih polemik gitu ya, telur dadar itu aja. Contoh begitu aja. Kemudian belum lagi lambungnya steril netral. Padahal protein itu pemecahan utamanya di lambung, asam lambung itu. Begitu asam lambung juga sering dinetralkan, Pak Helmi. Maka asam amino itu bisa timpang yang diterima oleh sel. Kalau timpang maka tidak bisa membuat protein yang utuh. Dan kalau nggak ada gimana? Ya tidak bisa melakukan DNA repair. Jadi tinggal kita analogikan berapa jumlah gempuran perubahan dalam DNA kita dengan laju perbaikannya. Kalau yang masih besar laju perbaikan, tenang, Bapak Ibu tidak akan kena kanker. Silakan Anda hidup seenak Anda. Begitu ada benjolan dan sebagainya, itu tanda berarti skema itu terganggu. Ayo segera perbaiki. Bisa. Meskipun sulit bisa, ada harapan, Pak Helmi. Ada harapan. Asal kita mau untuk berubah ya. Ada harapan di situ. Oke, jadi kalau dulu kan itulah akhirnya Mas Ridwan membuat konsep Karnus ya. Kalau kita lihat tuh penyebab kanker itu satu pemahaman. Knowledge ya. Nggak tahu tentang pola makan, yang mana bagus, mana tidak. Apalagi produk-produk yang memang non alami ya. Bukan dari nature gitu. Yang diproses-proses pakai kimia. Nomor 2 pola hidup. Pola masak. Itu aja pola masak salah bisa. Jadi bahan alami kalau pola masaknya salah pun ya. Jadi salah juga. Kita jadi salah tadi gula merah itu alami kan. Alami ya betul. Itu. Belum lagi kena flavoring. Kena pewarna. Sudah pengawet. Jadi, itu lagi penyebab. Itu ya penyebab. Banyak penyakit. Jadi Mas Iwan itu punya konsep Karnus ya. Yang konsepnya itu ini mengajarkan supaya cara hidup sehat ya Mas ya. Iya, jadi konsep Karnus itu kan kita nih berusaha membaca apa sih maunya tubuh itu sebenarnya. Bukan apa maunya kita sebenarnya. Apa sih maunya tubuh? Kayak saya melihat sebuah mobil, apa sih maunya dia, apa speknya dia, saya penuhi gitu. Nah, di sini ada yang lag. Jadi kita coba sampaikan ke masyarakat bahwa tubuh ini punya aturan. Nah, yuk kita belajar, yuk bareng-bareng yuk untuk kita hidup. Supaya hidup kita itu tidak melanggar aturan yang disematkan di tubuh kita. Tapi banyak orang nggak tahu nih Mas ya. Saya pun begitu Mas Iwan ngomong dari pertama, oh gitu ya, masuk akal gitu. Mas Iwan udah nulis bukunya, ya, udah ada bukunya, pendekar apa? Fundamental konsep Karnus. Karnus itu pendekar Nusantara. Iya, pendekar Nusantara. Terus udah ada sharing-sharing juga. Saya dengar Mas Iwan bikin kuliah ya, memberikan pemahaman kepada banyak orang. Iya Pak Helmi. Iya, kami juga bikin edukasi. Ada 2 seminar sih. Ada seminar edukasi, ada satu yang kuliah Karnus bagi saya harap teman-teman masyarakat itu maulah belajar lah. Untuk belajar tentang aturan Sang Pencipta di alam semesta ini dan tubuh kita itu. Yang kedua adalah langsung bagi mereka yang sedang sakit. Saya harus bagaimana itu ada di tematik.
Gitu. Memang kita sekarang masih fokus di diabetes ya, dan autoimun Ya. dan jenisnya lah, kanker juga. Nanti kita akan bahas tentang diabetes. Iya. Kanker itu katanya Mas Iwan ya dengan bersama dokter-dokter ya. Banyak sekali sekarang dokter-dokter yang akhirnya juga mendukung konsep Karnus. Ada berapa dokter udah bergabung dengan Karnus? Ada mungkin sekitar 50-an kali ya. Dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi meskipun ada tahapannya, ada yang memang langsung menerapkan, ada masih belajar itu ya, masih Ada yang pengen tahu. gitu ya. Gitu. Jadi Dan ada yang menerapkan ya. ada menerapkan. Termasuk yang dulu dokter siapa tuh? Dokter Edi. Edi yang Ya, ikut pertama pernah, di ya, episode Dr. Ari, dahulu ya. Ya, Dr. Ari ada. Kemudian ada cukup banyak lah. Dan Mas Iwan dulu menunjukkan saya ada beberapa kisah sukses ya. Ya. Orang yang kena diabetes, orang yang kena cancer berat gitu Ya. bisa disembuhkan. Ya, alhamdulillah bisa kita bantu untuk mendapatkan kesembuhan itu. Gitu. Cancer apa aja Mas? Yang saat ini yang data kami yang memang kita riset itu contoh kanker mata, retinoblastoma, kanker usus kolon ya. Kemudian paru-paru, getah bening, Getah bening. otak, Payudara? otak, payudara sebagian yang non hormonal itu cukup ada ya, yang ada progres yang baik. Yang hormonal ini kita sedang treat, sebagian memang sudah ada yang berhasil, tapi sebagian masih in proses. Itu yang Kanker rahim. kanker rahim juga ada, serviks. Ada nggak datanya Mas? Sudah berapa ya penderita kanker yang terbantu oleh konsep Karnus? Data lengkapnya masih kami compile Pak Elmi. Ya. Kanker, karena kanker itu kan kalau data yang fix sembuhnya itu setelah 7 tahun, karena kanker Karnus kan baru berdirinya itu kan kita 2019 ya. Tapi karena kanker itu butuh evidence base yang cukup lama, minimal 5 tahun, maka data kami yang layak untuk sampaikan untuk cancer dengan stadium 4 semua itu sekitar 10-an lah. Itu tapi kalau yang progres menjadi baik cukup banyak kalau itu. cukup banyak. Cukup banyak kan itu. Dari sejak pasien-pasien kanker yang artinya gini, dari aksilanya besar jadi mengecil, hilang aksilanya. Jadi getah bening mengecil. Progres. Ada perbaikan ya. Ada quality of life-nya dia. Kemarin ada yang juga penderita kanker kulit gitu juga ya. Psoriasis itu kan langsung Pak Dwi tahu sendiri kan, ya, itu kan. sentuhin putu-putunya. Ya, itunya gitu. Ya seperti itu. Tapi kan mereka ini yang data terbaru ini kan baru hitungan 1 tahun ya. Sedangkan cancer kan sudah punya semacam kanker itu harus tunggu 5 tahun dulu. Baru direportkan itu kan. Nah, itu kalau diabetes kita hanya 4 bulan. 4 bulan ada data lengkap semua sudah selesai. Makanya untuk cancer itu kami agak hati-hati. Iya. Artinya yang kami sampaikan ke masyarakat itu adalah betul-betul data, bukan semacam bluffing gitu ya. Oke. Karena kita ingin membantu kesembuhan. Yang sekarang ini data cancer yang paling banyak adalah progres menjadi lebih baik. Ya, contoh benjolannya mengecil, hilang, gitu ya. Dan dia tidak perlu kemoterapi contohnya, sehingga dia nggak kesakitan. Oke. Ya, gitu. Nah, tapi untuk menunggu mereka ini, berapa tahun dia bertahan? Ya, tunggu dulu. Oke. Paling nggak 5 tahun gitu kan ya. Iya. 5 tahun kita lihat gitu kan. Nah, gitu. Ya, seperti itu Pak Ilmi. Jadi ini ada kuliah. Ada kuliah. Ada semacam seminar. Cukup rutin ya Mas ya? Untuk kuliah itu sekitar 4 bulan sekali ya. 4 bulan sekali. Iya, kalau sebenarnya yang tematik yang jadi seorang Bapak Ibu ingin sehat contohnya. Saya bagaimana itu? Apa yang saya lakukan itu kan? Oke. Nah, itu ada tiap bulan. Tiap bulan. Kapan yang ini akan yang paling cepat? Cepat tanggal 18 itu 2 hari itu kuliah itu. 18 Januari. 2 hari. Itu pembicaranya saya, kemudian Prof. Mutaridi dari Unpad dan Prof. Iris Rengganis. Prof. Iris ini ahli ini juga ya? Autoimun. Wah, nanti kita akan bahas autoimun ya. Jadi ini menarik. Tapi ini kalaupun yang nggak bisa tanggal 18 di Jakarta ya Mas? Di Jakarta. Iya. Jadi daftarnya ada website. Ada website atau di IG. Di IG dari Karnus Official. Konsep Karnus Official. Ya. Kalaupun nggak bisa, nanti mungkin bisa ikut yang berikutnya ya. Ya, 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Ya. Tapi kalau yang kuliah tematik? Tematik kami adakan selalu tiap bulan, karena itu kan untuk pasien-pasien ya. Ya. Tapi kalau kuliah itu memang
bisa pasien ikut silakan. Jadi ingin tahu lebih dalam bagaimana sih Ya. aturan Sang Pencipta itu. Tapi kalau yang tematik itu teknis. Lebih ke teknis. Teknis. Kalau ini tentang keilmuan dasar. Tapi setelah dengan memahami kuliah Karnus itu akan lebih dalam pemahamannya dalam menghadapi. Saya kan hadir 2 kali ya, 2 kali 3 kali. Menarik juga ya, yang ikut banyak dokter ya Mas ya? Iya. kalau yang kuliah emang itu karena serius banget. Serius banget. Serius banget. Kita mempelajari alam semesta ini gitu. Oke. Karena manusia ini tersusun atas sel, terus atas molekul senyawa ya, kemudian terus atas atom. Makanya kita harus belajar tentang atom dulu. Dari atom nanti berikatan bentuk molekul senyawa, bentuk sel. Karena apa yang dilakukan oleh sel itu adalah senyawa-senyawa yang dipasang-pasangkan oleh dia. Nah kalau kita nggak memahami itu kan bingung. Ada nggak Mas yang dokter yang ikut jadi peserta kemudian ini nggak bener nih? Ada nggak yang ngomong gitu? Ya mungkin ada dalam hati. selama ini alhamdulillah dalam sekian angkatan, kita kan 16 angkatan. Sudah. Ya, 16 angkatan, besok angkatan ke-17. Iya. Alhamdulillah semua yang saya dapat informasi ya, tapi nggak tahu hati nggak tahu hati ya. Itu semuanya positif. Semuanya positif, alhamdulillah positif. Nah, meskipun ikut kuliah Karnus sekali itu memang tidak mudah. Karena kita bicara fundamental dulu. Sampai kita bicara apa itu, kenapa cahaya bisa membuat perubahan DNA, contoh ya cahaya seperti apa gini itu sampai begitu kita bahasnya itu. Oke. Mas, ini kan kalau kita lihat kan salah satu penyebab kanker itu kan masalah asupan ya. Ya. Asupan makanan yang salah, makanan yang diproses yang salah. Ya kan banyak makanan juga yang artificial ya. Yang juga harus kita membuat kita hati-hati. Ada Karnus itu saya dengar juga ya memproduksi asupan-asupan yang bisa membantu memperbaikin apa yang tadi ya Mas ya. Ya betul. Jadi pada saat pasien itu sakit ya. Kan sudah ada kerusakan sebenarnya. Ya. Yang kita perbaiki di pasien tersebut adalah pertama adalah lambungnya dulu. Karena apapun kita makan ini diprosesin di lambung. Di lambung dulu, dipecah jadi monomer itu. Kalau dia itu tidak bisa optimal, asam lambungnya tidak optimal, kena obat penetral lambung. Misalnya untuk yang orang suka sakit lambung ya, kemudian dia dinetralkan, itu mengurangi fungsi lambung. Iya, fungsi lambung itu memecah makanan. Kok dinetralkan bagaimana? Nah, sedangkan kalau saya harus tahu ini. Sedangkan kalau dia pakai obat, kalau nggak tidak dikasih, kan dia kesakitan. Ya. Nah, kita punya cara yang lain. Ada obatnya? Ada. Yang tidak harus pakai penghilang sakit itu. Apa Mas? Kita beri satu nutrisi yang dia bisa menambah lambung. Contohnya di kami ya AG Karnus. AG Karnus. Ya, kalau itu bagi yang semacam apa tuh? Cereal. Kayak cereal ya. Yang kedua AL Karnus bagi yang sudah parah. Dari labu. Oh, ini yang suplemen dari labu ya? Iya, labu. Itu labu kita kasih pati resisten, kemudian kita kasih kolagen, dia nempel di situ. Betul dia nempel. Ditambal gitu. Ditambal. Luka-luka lambung. Iya, betul, ditambal. Kemudian kita minta makan. Nah, makannya apa? Kita ajarin cara masak. Cara masak. Ya, terus makan apa yang dihindari, apa yang boleh. Sebenarnya mudah kok. Begitu kita ketahui itu, makan itu mudah. Memang kadang masyarakat itu kok banyak nggak boleh ya? Bukan begitu. Contoh gula merah sama protein nggak boleh campur. Kita waktu panas. Tapi kalau udah dingin, ya apa-apa. Contoh kita bikin kacang hijau. Ya rebusnya tanpa ada gula merah, gitu kan? Besok gula merahnya belakangan. Bikin sendiri, cairin. Nanti mau makan silakan tambahin. Termasuk selesai. Sate kambing itu kecapnya belakangan mesti. Ya itu aja, jangan dibakar sama kecapnya gitu kan? Jangan. Kan setelah dibakar. Nah, baru. Nah, bakarnya pun jangan gosong kan gitu. Jangan gosong. Gosong juga nggak boleh. Ya, jangan. Itu gosong itu adalah salah satu bentuk zat radikal. Saya suka banget dulu Pak. Jangan. Nasi pakai kerak itu apa itu? Kerak nggak apa-apa ya? Kerak itu kerak nasi ya? Kerak nasi. Ya gosong nggak itu? Agak kering aja. Agak kering. Ya kalau kering nggak apa. Tapi sampai hitam gitu Pak. Ya hitam jangan. Enak banget itu. Kan pernah di Palembang kan kalau nasi minyak gitu ada keraknya enak banget. Ya untungnya Pak Helmy, badan saya Pak Helmy mampu untuk alhamdulillah untuk itu semuanya. Apalagi Mas yang dipersembahkan oleh Karnus. Nah, yang untuk kedua membantu orang. Pada saat makanan itu dalam darah, dalam zaman modern ini tuh kita tidak bisa lagi menghindar dari namanya polusi Pak Helmy. Jadi
Contoh asam knalpot banyak logam berat, thairup. Gitu ya. Makanan kita juga banyak logam beratnya, thairup. Kacau. Nah, salah satu trigger ya, terjadinya oksidasi dalam darah itu akibat elektron dari logam berat tadi itu dan darah kita itu menyumbangkan ke oksigen. Sehingga Aku jadi, seneng banget asap knalpot tuh. nah ya Seneng loh Pak. baunya enak ya. Boleh. Nah. Itu tidak boleh. Jangan. Itu ada timbalnya kan, meskipun Oke. ya makanya di mobil sekarang itu ada catalytic converter. Iya. Itu kan jadi aman kan sekarang, tapi jangan itulah itu kan. Nah, itu termasuk itu harus ditangkap Pak Helmi. Iya. Jadi kalau di mobil itu ada catalytic converter. Oke. Kalau di tubuh kita nggak ada itu. Makanya saya bikinkan. Saya menemukan suatu zat, jika suatu tiaflavin atau IgG dalam teh itu, saya kelat dengan suatu kolagen. Itu yang saya patenkan itu. Nah, dia tuh bisa mengambil jadi produk itu. Ini? Iya. Apa? Algati. Algati. Oh, Iya. dalam bentuk teh. Dalam bentuk teh. Oke. Simple sih. Jadi saya tuh bikinnya tuh sesuatu yang yang penting-penting aja. Nah, selebihnya saya minta dari makanan. Kami ini kan cuma pembantu aja ya. Iya, jadi kita kembalikan fitur itu. Iya. Nah, itu makanan yang makanan manusia itu yang kalau dalam bahasa kami ya, makanan manusia. Itu ada anunya, ada semacam tata caranya dan ada ilmunya kita ajarkan masyarakat. Oh, jadi Mas Iwan ini juga udah memproduksi produk-produk ya yang bisa menolong ya penderita atau orang yang mau sehat gitu ya Mas ya? Iya, karena kan mereka ini sudah terlanjur sakit kan dan nggak ada solusi. Solusinya kan yang ada belum ada saat ini. Contoh, mereka beli kemana Mas? Kalau di kami, kalau yang sudah gitu? sakit ya, itu ke Karnus Care, ada di toko Karnus ya. Toko Karnus di website? Ya, tokokarnus.com ya. .com. Itu nanti bisa milih mau langsung ke produknya atau konsul dengan dokter-dokternya atau ikut pendampingan. Kita udah nyiapin kok. Udah nyiapin semuanya. Jadi begitu nanti dia daftar, saya mau konsultasi dengan dokter, ada dokternya, silakan konsultasi nanti via Zoom bisa. Jadi sampai nggak cuma bikin rusuh gitu, nggak ngerti harus diapain gitu ya? Iya. Oh ini nggak boleh campur. Banyak yang ngomong gitu. Wah ternyata ini makan apa dadar itu nggak boleh ya. Ada yang bilang lah, itu komen-komennya. Orang nenek saya dari dulu makan dadar nggak mati-mati. Gitu. Ya tadi itulah apa ya kebesaran Tuhan. Ya. Kita juga dikasih suatu fitur-fitur itu, tapi itu ada potensi. Dan semua orang itu punya apa ya tubuh yang sama. Gitu. Makanya begitu ada potensi. Ya alhamdulillah bagi yang dulu melanggar itu masih sehat, gitu kan. Bagi yang sudah sakit ada harapan untuk kembali kan gitu. Ya itu ya, wah ini mulia banget nih. Jadi walaupun ini bisnis, tapi Mas Iwan itu saya pikir lebih kepada mestinya kan memberikan manfaat supaya orang Indonesia tuh hidupnya sehat ya Mas ya. Betul Pak Helmi. Jadi apa ya? Sekarang itu kita kan iri dari contoh data-data dari luar negeri ya. Angka harapan hidup suatu negara paling 90, 100 100. Kemarin Jimmy Carter 100. Iya kok itu rata-rata di mereka lah ya. Di kita ini kan lebih pendek lah. Lebih pendek dan ya masalah usia itu kan ya itu takdir kalau kita lihat dari agama kita. Tapi kan kita ditarikan usia sekian, tapi ya kalau saya jangan sakit lah gitu. Iya, mahal sakit itu. Mahal dan waktu kita habis, Pak Helmi. Iya, Kita tidak bisa berkarya. Iya. Jangan ngerepotin keluarga juga gitu. Hidup ini kan punya arti, Pak Helmi. Iya. Meskipun semuanya kan tiada semua. Tapi kan ya Pak Helmi sampai sekarang aktif membantu banyak orang, mensiarkan kebaikan. Saya udah mulai nyoba ya produk-produknya dan mengikuti cara hidup yang diajarkan oleh Mas Iwan. Mas ini jangan campur ini, Mas ini hindarin gitu, Mas ini hindarin, this is artificial gitu. Kemarin saya ngecek di Pinang itu HbA1c. HbA1c saya udah turun Mas. Alhamdulillah. Ya jadi seneng lah. Ya. Karena bagi saya, apalagi saya harus tetap aktif gitu ya. Aktif karena banyak walaupun saya ini makannya lompat-lompat Mas. Banyak traveling gitu. Tapi terasa terima kasih banget. Apalagi kan clue-clue yang suatu Pak Helmi ikut acara itu kan, yang penting contoh kalau ada masakan yang
apa kasih gula merah panasin udah Oh, iya, madu iya. itu jangan makan dulu gitu kan. Menu yang lain contoh Iya. gitu kan. Baru saya tuh penggemar sate kambing loh. Kemarin saya pesan sate kambing, kecapnya jangan dicampur dulu ya, kamu bakar aja dulu. Kasih garam aja dulu, habis itu baru Betul. dikasih kecap. Itu benar ya Mas? Iya betul. Ini salah satu aja ya. Salah satu aja. Oh kalau dadar saya udah nggak berani loh Mas. Udah kalau udah telur mata sapi aja lah. Mata sapi aja. Iya. Itu. Walaupun ini telur mata sapi itu semacam penghinaan bagi ayam Mas. Iya kan, telur ayam, Kok ya? dinamain telur mata sapi? Jadi diabetes pun juga sama ya ininya ya, persoalannya ya. Ya, Masalah beda. pengetahuan. Oh iya. Masalah apa salah Pengetahuan. pola makan ya. Betul. Memakan sesuatu yang salah Ya. karena prosesnya. Yang memakan makanan yang bukan makanan manusia. Bukan makanan manusia. Ya sebenarnya kita ini sakit ya, memang ya kita sendiri yang Ya, ya. yang salah. Tapi kadang-kadang karena ketidaktahuan. Ketahuan. Nah, Jadi disitulah Mas Irwan datang dengan konsep karnusnya, memberitahu. Betul. Ini loh Ya. makanan manusia itu. seperti Gitu ya. seperti ini. Dan kami terus melakukan riset Pak Helmi. Ya. Riset, dan kita terus melakukan riset terus, berpikir terus, kira-kira apa ya yang masih bolong, Ya. apa yang perlu kita sampaikan ke masyarakat tuh. Ya, Ternyata ini ya. masih ada yang bolong nih. Ayo jangan makan ini, ganti yuk cara kita mengolahnya gitu. Ya, ya. Begitu Pak Helmi. Ya harapannya kan banyak yang sehat lah Pak Helmi. Ya. Supaya kita Jangan maju. jangan pernah lelah ya Iya, untuk Pak. edukasi. Siap saya. Jadi saya pikir itu dan teruslah berinovasi. Siap Pak Ya, Helmi. Anda ini kan researcher nih. Orang jenius. Ya semua orang bisa lah berpikir lah. Cuma Ya, ya, tinggal ada bukunya kok tinggal baca aja dirangkai gitu. Jadi teman yang mau hidup sehat, beliau ada bukunya. Bisa dibeli juga di website ya. Ada Di konsep di tokokarnus.com. tokokarus.com. Iya. Ada di IG juga. Di IG ada. Di IG juga ada gitu dan beliau juga menyediakan seminar, ada yang 4 bulanan, ada yang tiap bulan. Ya, termasuk bagaimana cara memasak yang sehat. Yang tidak mengakibatkan penyakit terutama kanker dan diabetes ya. Betul. Itu dua musuh yang saya pikir musuh utama bagi Iya. Indonesia lah ya, Sekarang bagi kan masyarakat. Ada entah hoax atau apa ya, turbo cancer atau gimana saya sering dengar itu. Iya. Apalagi Turbo Mas? cancer. Ya tadi ya, kayak turbo cancer kayak ledakan Ledakan penderita kanker. cancer Mas itu. ada nggak pengaruh dari kemarin kita zaman COVID di vaksin itu Mas? Apakah ada penelitiannya atau ada menurut Mas Iwan gitu? pribadi ya. Iya. Ini pribadi ya. Nanti penelitiannya saya belum cek kebenarannya. Belum sih. peneliti kebenarannya. Iya, tapi paling enggak kalau secara logik. Logik kalau pada saat kita tuh divaksin, Iya. itu kan ada semacam kalau dulu kan vaksin dari apa namanya makhluk yang dilemahkan. Enggak dulu kan. Kalau sekarang kemarin saya lihat ada yang dari RNA-nya yang bagian dari RNA dari virus yang disuntikan. RNA. Apa itu RNA? RNA Apa itu beda dengan DNA? Oh beda. Jadi kalau DNA itu kalau bahasa awamnya itu Undang-Undang Dasar 45 lah gitu loh. Oke. Kitab besarnya itu. Iya. Nah, kitab ini isinya resep. Dia akan menjadi sesuatu kalau dibuat. Oke. Nah, pembuatnya itu di ribosom. Oke. Jadi kalau DNA itu dalam inti sel, ribosom itu dapur. Oke. Dapurnya itu di luar inti sel, di luar inti, jadi Oke. di sitoplasma. Oke. Nah, pada saat DNA ini mau memberi resep, kan harus sampai ke ribosom, ke dapur Oke. ini. Iya. Nah, yang kopi resep itu namanya RNA. Oh. Nah, itu aja paling gampang, RNA. Jadi akan ribosom kan bikin entah protein, entah jadinya hormon, entah apa itu tadi di situ. Nah, ada waktu COVID kan itu kan virus RNA toh. Jadi isinya itu RNA. Jadi kalau virus RNA itu dia tuh menuju suatu sel target yang akan ditarget oleh dia. Itu dia berkepentingan untuk dia ribosom ini sebenarnya. Untuk dia mereplikasi dibikin lagi sama dia itu. Iya. Sama sel induk itu. Nah, jadi akhirnya dia bisa beranak pinak kan. Si virus itu menggunakan dapurnya. Oke. Dikasih resep aja dapurnya akan replikasi itu. Nah, kalau kita punya vaksin isinya itu RNA dan akan dibuat oleh ribosom sel kita. Nah, itu ada potensi untuk membuat suatu perintah yang salah atau hormon yang salah. Hormon yang salah. Nah, diperintahkan ke sel yang lain. Iya. Nah, contoh RNA tadi menyandikan suatu hormon pertumbuhan yang nggak seharusnya.
Dibuatlah ribosom, Oke. perintah pertumbuhan untuk sel tertentu. Diterima oleh sel rahim contoh gitu ya. Ya. Maka sel rahim terima perintah tumbuh, maka dia tumbuh. Oke. Padahal itu fake gitu. Fake. Nah, contoh begitu, itu Jadi contoh. kemungkinan Nah, ada. ya kemungkinan Walaupun aja. belum ada penelitiannya ya. Ya, katanya ada penelitian, tapi ya oke lah, kita nggak tahu ya. Ya, ya. Tapi Bukan Mas Iwan yang meneliti. macam meneliti. Jadi lebih baik gini aja. Nasi udah jadi bubur, Ya. gitu kan? Sudah masuk ke dalam. Udah masuk dalam. Terus bagaimana kita untuk menanganinya? Apakah kita harus menyalakan terus atau kita move on gitu kan? Ya. Pasti ada ilmu di situ. Saya mikirnya pasti ada ilmu di situ. Ini ilmu yang harus terjawab, Oke. gitu kan? Tantangan terjawab. Saya masih ada harapan di P53, Apa itu? ya, DNA polisi DNA tadi, Oh. dan pada saat dan sistem imun yang lain, karena tubuh kita ini canggih sebenarnya, canggih. Adakah kemungkinan vaksin itu menyerang autoimun Ya, manusia? karena Diganggu itu? diganggu itu, Oke. gitu kan. Ini Prof. Rilis akan bahas tentang ini Pak di Peter seminar. bisa bahas tentang itu kan. Beliau lebih ahli dibanding Ya. saya ya untuk Ahli autoimun beliau. autoimun beliau. Oke. Beliau ahli autoimun. Ini kan yang dituduh-tuduh, oh ini jadi imunitas tubuh kita menjadi lemah atau apa gitu sehingga orang gampang sakit kan itu, Mas. Nah, Yang kalau disampaikan. autoimun itu enggak begitu. Autoimun itu kan sel imun kita terlalu ganas. Jadi tentara kita membunuh rakyat sipil. Oh gitu. Iya. Bukan dilemahkan gitu, malah terlalu ganas gitu. Terlalu ganas karena salah perintah. Nah, makanya Jadi memang keseimbangan itu tidak boleh diganggu ya. jangan diganggu. Contoh begini paling gampang, Pak Ilmi. Pada saat lambung kita itu bermasalah, Oke. ya kan? Kita makan entah daging, entah gluten, terigu, ya, Oke. tepung-tepungan. Begitu gagal memecah protein menjadi fragmen terkecil asam Oke. amino, tapi dia masih menjadi protein pendek. Oke. Ya, kalau asam amino kan penyusun protein. Ya, Asam ya. aminonya kalau asam amino aman. Begitu dia jadi fragmen protein kecil, masuk ke usus halus nanti. Di usus kita tuh ada banyak tentara. Tentara kita itu melihat itu adalah suatu tanda, satu ciri makhluk yang asing. Oke. Makhluk asing itu ditandai dengan proteinnya. Nah, jika fragmen protein dari makanan yang gagal dipecah lambung Oke. kita itu menyerupai Ya. bakteri Ya. atau menyerupai virus, serang sama dia. Langsung inflamasi, langsung kita akan sakit perut dan sebagainya, gitu. Seperti autoimun. Ya gitu, seperti autoimun dan autoimun di situ. Itu sebenarnya begitu kita selesaikan lambungnya, selesai. Jadi tidak perlu dengan obat-obat penurun imunitas itu, dikasih steroid, tidak perlu. Itu yang pertama yang paling gampang. Yang kedua adalah DNA atau otaknya sel imun kita sinting. Artinya ada perubahan di otaknya dia, perubahan DNA dia. Itu yang agak sulit. Abnormalitasnya. Jadi tentara kita membunuh rakyat sipil itu. Nah, harus tersadarkan itu. Dengan apa ya? P53 itu. Ya, itu butuh skenario itu. Oke. Skenario itu harus jelas. Makanya di kami sedang menyusun skenario itu yang untuk cancer. Itu Pak Ilmi. Ya, memang sulit ya untuk cancer ya. Ya. Tetapi masih ada harapan lah. Ya. Jangan putus asa. Ayo kita belajar bareng-bareng. Ada aturan sang pencipta. Semakin banyak kita belajar, insya Allah nanti ada kok jalan. Ya. Selama kita menghadapi cancer dengan pendekatan harus tak bunuh cancernya, harus tak bunuh, tidak akan pernah selesai. Oke. Kalau kita punya obat membunuh sel cancer, dia bisa bunuh sel yang lain loh. Oke. Kan udah terlihat tadi ya, dari saudara keluarga Pak Ilmi ya, Ya. dikasih kemo, dioperasi, radiasi dan sebagainya. Terus metas mana-mana kan masih. Nah itu, karena pendekatan kita yang mungkin kurang tepat. Saya tidak bicara salah, tapi kita bicara kurang tepat. Ayo kita berpikirlah. Gitu. Oke Mas, udah hampir 1 jam nih. Jadi dari dialog ini saya berharap ini apa ya? Ya ini pengetahuan lah ya bagi kita bahwa Mas Iwan sebagai penemu sudah menemukan metode pembelajaran, kemudian masukan terhadap lifestyle, masukan terhadap mindset juga, dan juga lengkap juga dengan apa ya yang harus diasupan gitu ya, yang juga bisa membantu dalam melakukan penyembuhan ya, terutama kanker dan juga diabetes. Ya. Ya. Jadi boleh Anda baca bukunya
ya boleh ikut seminarnya. Sekali lagi seminar beliau paling dekat ini adalah 18 Januari di 19, Jakarta. 2 hari. Ya, 2 hari. Jadi ada beliau akan bicara, ada Prof. Riris, ahli autoimun, ada satu lagi siapa, dokter? Prof. Mutaridi. Mutaridi, ini dari farmasi. Dari farmasi. Jadi, dan beliau ini men-challenge untuk berdebat juga. Ya, berdebat juga, silakan gitu. Ya, jadi, untuk berdebat, untuk mencari suatu hal yang benar, untuk membangun kebaikan. Ya, saya tahu banget beliau, ya, jadi beliau ini mengabdikan dirinya sebagai seorang peneliti, ya, untuk membantu banyak masyarakat yang terkena penyakit, ya, berbagai penyakit, terutama kanker dan juga diabetes. Ya, jadi silakan ya. Jadi saya pikir kita tuh kalau kena penyakit wajib ikhtiar. Ya, Wajib ikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Dan jangan lupa, ya, sehat itu jauh lebih menyenangkan daripada sakit. Sakit itu mahal banget di Indonesia. Walaupun ada BPJS ya, ditanggung, tapi kan keluarga kayak apa, ada yang berhenti kerja, apalagi kalau kepala keluarga yang sakit, Mas. Betul, jadi itu akan mengganggu ekonomi ya, dan pemerintah kita sangat concern ya untuk membuat manusia Indonesia itu sehat. Terima kasih Mas Iwan. Ada lagi yang disampaikan? Ya, saya kira sehat butuh ilmu. Oke. Ayo kita bareng-bareng belajar, dan insya Allah Konsekarnus mau berbagi dengan senang hati untuk kita bisa makin sehat dan membangun negeri ini, Pak Ilmi. Oke. Silakan hubungin IG-nya ya, Konsep Karnus, dan juga ke websitenya Toko Karnus ya. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat selanjutnya ya, dan semoga apa yang kita perbincangkan ini memberikan manfaat bagi banyak orang ya. Terima kasih.